Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film Transformers kedua yang berjudul Transformers Revenge of the Fallen. Bagi yang belum nonton alur cerita film Transformers yang pertama, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, diceritakan bahwa sebenarnya pasukan robot yang dipimpin oleh The Fallen telah hadir di bumi jauh sebelum Allspark datang. Bahkan sudah terjadi peperangan hebat di bumi antara Prime bersaudara dengan manusia purba sejak 17.000 tahun sebelum Masehi. Berpindah ke masa kini, para Autobots dan pihak militer membentuk unit rahasia yang disebut NEST dengan tujuan untuk memburu para Decepticon yang masih tersisa dan bersembunyi di seluruh penjuru dunia. Shanghai, China, dengan dalih terjadi kebocoran gas di sebuah pabrik, pemerintah mengevakuasi warga dan mengosongkan wilayah tersebut. Rupanya, NEST mendeteksi adanya Decepticon yang bersembunyi di sana. Dan benar saja, tak lama kemudian Demolisher muncul, robot Decepticon berbentuk eskavator. Kemudian para Autobots dan tentara militer pun bertempur melawan Demolisher. Kita diperkenalkan beberapa karakter baru dari Autobots. Mereka adalah RC, Chromia, Elita One, Sideswipe, serta si kembar Skids dan Mudflap. Di sana juga muncul Decepticon lainnya bernama Sideways. Dalam pertarungan itu, Sideswipe akhirnya berhasil menghancurkan Sideways. Tak lama kemudian, Optimus Prime datang dan berusaha menghentikan Demolisher. Hingga akhirnya, Optimus berhasil mengalahkan Demolisher. Sebelum dihancurkan Optimus, Demolisher berkata bahwa The Fallen akan kembali bangkit. Di sisi lain, terlihat Sam Witwicky dan kedua orang tuanya yang sedang sibuk berkemas karena Sam akan meninggalkan rumah untuk kuliah di kota lain. Sam lalu mendapatkan telepon dari pacarnya Mikaela yang tiba-tiba ingin putus dari Sam tanpa alasan yang jelas. Namun, karena Sam berjanji akan membelikannya mobil-mobilan, akhirnya Mikaela pun mengurungkan niatnya. Secara tak sengaja, Sam menemukan pecahan Allspark dari kemejanya yang disimpan dari pertarungan melawan Megatron sebelumnya. Lalu tiba-tiba, Sam mendapatkan penglihatan berupa simbol-simbol aneh di pikirannya. Pecahan Allspark itu lalu jatuh ke dapur dan membuat berbagai perabotan yang ada di dapur berubah menjadi robot dan membuat kekacauan. Akhirnya, Sam pun memanggil Bumblebee untuk mengatasi robot-robot tersebut. Tak lama kemudian, Mikaela datang ke rumah Sam dengan mengendarai motornya. Sam lalu memasukkan pecahan Allspark itu ke dalam botol kecil dan menitipkannya kepada Mikaela. Sebelum pergi, Sam berpamitan kepada Bumblebee dan memintanya untuk bergabung kembali dengan Optimus dan para Autobots lainnya. Tak lama setelah Sam pergi, Decepticon kecil bernama Willy muncul dan mengetahui kalau pecahan Allspark ada pada Mikaela. Ia pun memberitahu hal ini kepada atasannya, yaitu Soundwave. Sementara itu di markas NEST, seorang penasehat keamanan nasional bernama Theodore Galloway datang ke tempat itu. Galloway berkata bahwa serangan para Decepticon yang semakin gencar di seluruh dunia disebabkan oleh kehadiran Optimus dan para Autobots lainnya. Oleh karena itu, dia menyuruh Optimus dan para Autobots untuk segera meninggalkan bumi. Optimus menghargai pendapat Galloway, namun dia memperingatkan bagaimana jika apa yang dikatakan Galloway adalah salah. Tanpa mereka sadari, Soundwave melakukan penyadapan terhadap satelit militer dan berhasil memperoleh informasi mengenai lokasi potongan Allspark yang disimpan dan lokasi Megatron dikuburkan. Kemudian, Decepticon mengirim Revenge, robot berbentuk hewan buas, untuk mencuri potongan Allspark di basecamp militer NEST. Revenge lalu mengeluarkan ribuan kelereng ke dalam ventilasi yang menuju ke tempat penyimpanan pecahan Allspark. Kemudian, ribuan kelereng itu bersatu dan berubah menjadi sebuah robot. Robot itu lalu mencuri pecahan Allspark yang membuat alarm keamanan berbunyi. Para penjaga pun segera berdatangan dan berusaha menembaki robot tersebut. Namun sayangnya, robot itu dan Revenge berhasil lolos dengan membawa pecahan Allspark-nya.
Kembali ke Sam yang baru saja tiba di asrama kampusnya. Di sana, Sam bertemu dengan teman sekamarnya bernama Leo yang menjalankan situs web konspirasi tentang Transformers. Leo juga sering mengupload video-video aksi para Transformers di internet. Mengetahui itu, Sam berkata bahwa semua video itu hanyalah buatan AI. Malam harinya, Sam dan Leo pergi ke acara pesta di kampusnya. Ketika Sam sedang melihat-lihat kue bolu, tiba-tiba dia mendapat penglihatan simbol-simbol aneh dan menulisnya dengan krim kue di atas meja. Di saat itu juga, datang seorang wanita bernama Alice yang menyadarkan Sam. Tak lama kemudian, Sam terkejut mengetahui Bumblebee datang ke sana dan parkir sembarangan. Ketika Sam akan membawa pergi Bumblebee, tiba-tiba Alice ikut masuk ke dalam mobil. Di dalam perjalanan, Alice mencoba menggoda Sam. Bumblebee yang merasa risih dengan Alice lalu menyemprot muka Alice dengan bensin. Alice yang kesal lalu dia pun pergi meninggalkan Sam. Setelah itu, Bumblebee membawa Sam kepada Optimus di sebuah makam. Optimus memberitahu Sam mengenai pecahan Ospak yang dicuri semalam. Optimus meminta Sam untuk berbicara kepada pemerintah bahwa peperangan akan segera datang. Namun Sam menolak permintaan Optimus karena dia nggak mau terlibat lagi dengan pertempuran dan ingin menikmati kehidupan sebagai manusia normal. Sebelum pergi, Optimus mengingatkan Sam bahwa para Autobot sangat membutuhkan bantuannya, dan Sam tidak bisa menghindari takdirnya. Di tempat lain, tepatnya di lautan Laurentia Abyss, Revenge menemui 4 Decepticon di atas kapal kargo. Kemudian mereka terjun ke dasar laut dan berhasil menemukan tubuh Megatron. Setelah itu, Scalpel menancapkan pecahan Allspark ke dada Megatron dan berhasil menghidupkan kembali Megatron. Megatron lalu terbang ke bulan yang mengorbit planet Saturnus, di mana bulan tersebut kini menjadi markas Decepticon. Megatron lalu menemui The Fallen, salah satu Decepticon tertua dan merupakan saudara dari Optimus Prime. The Fallen menjelaskan kepada Megatron bahwa meskipun kubus Allspark telah hancur, namun pengetahuan dari kubus tersebut telah berpindah ke otak Sam. Pengetahuan itu berupa simbol-simbol aneh yang dilihat Sam yang merupakan petunjuk untuk menemukan Matrix of Leadership. The Fallen memerintahkan Megatron untuk menemukan Sam dan membalas dendam kepada Optimus. Kembali ke Sam yang sedang mengikuti pelajaran astronomi. Di tengah pelajaran, Sam tiba-tiba kesurupan. Sam lalu maju ke depan kelas. Dia menulis simbol-simbol aneh yang ada di pikirannya sambil mengoceh nggak jelas tentang energon. Alhasil, Sam pun diusir dari kelas karena dikira kena gangguan mental. Setelah itu, Sam baru sadar bahwa yang membuat dirinya berperilaku aneh adalah pecahan Allspark yang sebelumnya ia pegang. Sam pun langsung menghubungi Mikaela dan memperingatinya agar tidak memegang pecahan Allspark. Di waktu yang sama, Willy diam-diam menyusup ke bengkel Mikaela dan mulai mencari pecahan Allspark-nya. Untungnya, anjing Mikaela mengetahui keberadaan Willy hingga membuat Willy tertangkap oleh Mikaela. Mikaela lalu memasukkan Willy ke dalam box, lalu setelah itu dia berniat pergi menemui Sam. Sementara itu, Sam kembali ke asramanya dan melakukan hal yang sama dengan mencoret-coret simbol aneh di dinding kamar. Tak lama kemudian, Alice masuk ke dalam kamar untuk menggoda Sam. Tiba-tiba, Alice mengeluarkan ekor robotik dan akan membunuh Sam. Saat itu juga, Mikaela yang baru datang memergoki Sam yang lagi asik main kuda-kudaan. Mikaela pun marah dan langsung pergi. Alice lalu menjulurkan lidahnya yang panjang dan menyerang Sam. Mendengar teriakan Sam, Mikaela pun kembali masuk ke dalam kamar bersama Leo dan mendapati kalau Sam sedang diserang oleh cewek robot jadi-jadian. Mikaela lalu membawa Sam dan Leo kabur dengan menggunakan mobil. Akan tetapi, Alice masih terus mengejar mereka dan berusaha menangkap Sam. Mikaela lalu menabrakkan Alice ke tiang listrik dan berhasil menghancurkannya. Namun tak lama kemudian, salah satu Decepticon helikopter menangkap mereka dan membawanya ke sebuah gudang kosong. Ternyata di sana sudah ada Megatron yang memerintahkan anak buahnya untuk membedah otak Sam. Ketika Sam hampir tewas, tiba-tiba Optimus dan Bumblebee datang menyelamatkan Sam dan menyerang Megatron. Optimus lalu membawa pergi Sam, sedangkan Bumblebee membawa Mikaela dan Leo.
Namun, Megatron masih terus mengejar Optimus hingga sampai ke sebuah hutan, dan mereka pun bertarung. Megatron yang terdesak lalu memanggil para Decepticon untuk membantunya. Meski awalnya kewalahan, namun Optimus mampu mengalahkan mereka satu persatu. Namun tiba-tiba, Megatron menusuk Optimus dari belakang hingga akhirnya Optimus pun tewas. Tak lama kemudian, Bumblebee dan para Autobots datang untuk menyelamatkan Sam. Setelah kematian Optimus, para Decepticon berdatangan ke bumi dengan dipimpin oleh The Fallen. Kemudian, dengan memanfaatkan satelit bumi, The Fallen melakukan siaran langsung ke seluruh daerah di bumi. Mereka menyatakan akan menghancurkan bumi jika para manusia tidak menyerahkan Sam. Mereka juga menangkap dan menyandera kedua orang tua Sam. Sementara itu, bangkai Optimus Prime dibawa ke markas militer Nest. Di sisi lain, Sam yang sedang menjadi buronan paling dicari, kini sedang bersama Mikaela, Leo, Bumblebee, dan si kembar. Sam lalu bertanya kepada si kembar mengenai simbol-simbol aneh yang ada di pikirannya. Mereka hanya tahu kalau itu adalah simbol kuno Cybertronian, tetapi mereka tidak mengerti artinya. Leo lalu menyarankan Sam untuk menemui seseorang yang mungkin paham dengan simbol-simbol itu. Keesokan harinya, mereka pun langsung menemui orang tersebut. Ternyata, orang itu adalah Seymour Simon, mantan agen Sektor 7 yang kini berjualan kebab. Simon lalu memperlihatkan beberapa foto yang menunjukkan bahwa simbol-simbol yang dilihat oleh Sam sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini berarti bahwa yang mengetahui arti simbol-simbol itu hanyalah Decepticon. Mendengar itu, Mikaela lalu mengambil box yang berisi Willy dan memintanya untuk mengartikan simbol-simbol itu. Willy berkata bahwa itu adalah bahasa Prime. Dia tidak bisa mengartikannya, tetapi dia tahu salah satu Prime yang bisa membantu mereka. Kemudian, Willy membawa Sam dan yang lainnya ke sebuah museum pesawat. Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam setelah melumpuhkan beberapa penjaga. Kemudian, dengan menggunakan pecahan Allspark, Sam mengikuti petunjuk Willy dan mengaktifkan salah satu pesawat tempur kuno di sana. Namun ternyata itu adalah Decepticon tua yang bernama Jetfire. Untungnya Jetfire tidak menyerang mereka. Jetfire yang sadar akan kejahatan Decepticon, dia pun memilih untuk berpihak kepada Autobots, begitu pula dengan Willy. Kemudian, Sam menggambar simbol-simbol Cybertronian di tanah dan meminta Jetfire untuk menerjemahkannya. Melihat itu, Jetfire lalu membawa mereka semua berteleportasi ke Mesir. Sesampainya di sana, Jetfire menjelaskan bahwa di suatu tempat di gurun itu terdapat mesin untuk memanen energon. Jetfire berkata bahwa di antara 7 Primes ada satu yang berkhianat. Dia adalah The Fallen yang ingin menghancurkan umat manusia dengan menyalakan mesin tersebut. Cara untuk mengaktifkan mesin tersebut adalah dengan sebuah benda yang disebut Matrix of Leadership. Para Primes berhasil mengalahkan The Fallen dan mendapatkan Matrix itu. Kemudian mereka menguburkannya di suatu tempat di gurun tersebut. Kini, tugas mereka adalah menemukan Matrix tersebut sebelum para Decepticon mendahuluinya. Jetfire juga berkata bahwa satu-satunya yang dapat mengalahkan The Fallen adalah Optimus Prime. Sam lalu berpikir bahwa mungkin Matrix itu juga bisa digunakan untuk menghidupkan kembali Optimus. Akhirnya, dengan petunjuk yang sedikit, mereka berusaha mencari Matrix tersebut. Di tengah jalan, Sam meminta Simon untuk menghubungi Kapten William dan mengirim tubuh Optimus Prime ke Mesir. Setelah itu, Sam dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah piramida. Mereka pun bermalam di sana. Ketika sedang ngobrol dengan Mikaela, Sam tiba-tiba sadar bahwa petunjuk yang dikatakan oleh Jetfire mengarah ke pegunungan Petra. Keesokan harinya, mereka pun segera berangkat ke sana. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan besar. Karena tak menemukan apapun di sana, si kembar pun merasa kesal dan mereka saling berkelahi.
Hingga secara tak sengaja, mereka menghancurkan dinding yang ternyata di dalamnya adalah makam para Primes. Mereka pun masuk ke dalam dan memeriksa tempat itu. Hingga akhirnya, Sam berhasil menemukan Matrix of Leadership. Namun, ketika Sam mencoba mengambilnya, tiba-tiba Matrix tersebut hancur menjadi debu. Di saat yang lain merasa putus asa, Sam tetap mengumpulkan debu dari Matrix ke dalam kaos kakinya. Dia yakin bahwa debu itu tetap bisa membangkitkan kembali Optimus Prime. Sementara itu, Kapten William, Galloway, dan tim militer sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi Sam. Ketika mereka hampir sampai, William dengan sengaja menyuruh Galloway terjun duluan karena dia menjadi beban buat tim. Sesampainya di sana, mereka segera menerjunkan Optimus Prime dan para Autobots lainnya. Kemudian, mereka menembakkan suar untuk memberitahu posisi mereka kepada Sam. Di saat yang bersamaan, para Decepticon yang sudah mengetahui keberadaan Sam, lalu mereka pun segera datang dan berusaha menghentikan Sam. Di tengah jalan, Sam dan yang lainnya memutuskan untuk berpencar. Bumblebee akan mengalihkan perhatian para Decepticon, sementara Sam dan Mikaela berusaha mendekati Optimus. Di tengah jalan, Sam dan Mikaela ngumpet di dalam sebuah gubuk karena para Decepticon sedang mencarinya. Namun sayangnya, keberadaan mereka diketahui dan mereka pun dikejar-kejar oleh para Decepticon. Sam dan Mikaela berhasil lolos dan bertemu dengan kedua orang tua Sam yang sengaja dilepaskan oleh Decepticon. Lalu tiba-tiba, Sam dihadang oleh salah satu Decepticon yang akan membunuhnya. Untungnya Bumblebee datang dan berhasil membunuh Decepticon tersebut. Setelah itu, Sam meminta Bumblebee untuk membawa kedua orang tuanya ke tempat yang aman. Di tempat lain, Simon dan Leo bertemu dengan para Decepticon yang bergabung menjadi satu, yaitu Devastator. Ia menyedot apapun di sekitarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Simon dan Leo berusaha berlindung sekuat tenaga. Naas, Mudflap tersedot dan masuk ke dalam tubuh Devastator. Namun ternyata Mudflap masih selamat, bahkan ia berhasil menembak dan merusak bagian wajah Devastator. Dengan dibantu oleh kembarannya Skids, mereka menghadapi Devastator. Sementara itu, pihak militer AS mengirimkan banyak pesawat tempur ke TKP untuk memberi bantuan. Kembali ke Gurun, Devastator berusaha menaiki sebuah piramida untuk menyalakan mesin Energon. Simon yang melihatnya lalu segera menghubungi Kapten Angkatan Laut AS untuk menembakkan senjata prototipe railgun ke arah Devastator yang sedang merenovasi piramida. Hingga akhirnya, tembakan tersebut berhasil mengenai Devastator dan menjatuhkannya. Kembali ke Sam dan Mikaela yang berhasil bertemu William dan pasukannya yang lagi asik main tembak-tembakan dengan para Decepticon. Namun, Sam masih harus berusaha untuk mendekati Optimus. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Jetfire datang membantu mereka. Namun sayangnya, ia diserang oleh Scorponok hingga terluka parah. Jetfire langsung membalas dan berhasil membunuh Scorponok. Beberapa saat kemudian, pesawat tempur AS tiba dan mereka langsung menghujani para Decepticon dengan misil. Naas, Sam yang sedang berlari ke arah Optimus, ia terkena tembakan dari Megatron dan ia pun mengalami koma. Dalam pingsannya, ia bertemu dengan Prime bersaudara yang berkata bahwa semua ini merupakan takdirnya. Dan ia menyuruh Sam untuk menghidupkan kembali Optimus dengan Matrix tersebut. Seketika itu juga, Sam tersadar dan debu yang dipegangnya berubah kembali menjadi Matrix of Leadership. Kemudian, Sam segera menancapkan Matrix tersebut ke dada Optimus dan berhasil menghidupkannya kembali. Lalu tiba-tiba, The Fallen datang dan mengambil Matrix tersebut. Kemudian, The Fallen mulai mengaktifkan mesin Energon dan akan menghancurkan matahari. Dalam keadaan genting, Jetfire membantu Optimus dengan memberikan spark miliknya. Bagian tubuh Jetfire lalu menyatu dengan tubuh Optimus dan berubah bentuk menjadi Jet Prime. Dengan cepat, Optimus terbang dan menghancurkan mesin Energon tersebut.
Optimus dan The Fallen lalu terjatuh ke sebuah reruntuhan kuil. Kemudian Megatron datang dan bertarung dengan Optimus. Dalam pertarungan itu, Optimus berhasil merusak tangan dan wajah Megatron. Kemudian Optimus kembali bertarung dengan The Fallen. Dan kali ini Optimus berhasil mengalahkan dan menghancurkan The Fallen. Dalam keadaan terluka parah, Megatron berkata bahwa pertarungan ini belum berakhir. Kemudian dia pun kabur bersama dengan Starscream. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Transformers 2 Revenge of the Fallen ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.